Oke, kali ini aku mau nerusin alur cerita dari Hantu Cantik Tongtong part 38. Buat kalian yang belum nonton part sebelumnya, aku saranin nonton dulu. Oke, nggak usah lama-lama, kita langsung saja masuk ke ceritanya. Sebelumnya, Isuna yang dikendalikan sisi gelapnya berhasil selamat dan naik tingkat. Nightmare tingkat 3. Isuna mempunyai skill baru, kemampuan mimpi buruk, pasir kebingungan dunia, membingungkan ingatan dan kesadaran dalam radius jangkauan. Isuna memeluk Lin Feng dan berterima kasih. Lin Feng senang setelah mengalahkan kebencian di dalam dirinya. Isuna naik ke Nightmare tingkat 3. Saat itu, Ning Die yang juga naik tingkat datang bertanya apakah dia datang di waktu yang tidak tepat. Ning Die memberitahunya dan memamerkan sayap kupu-kupu ilusinya yang begitu cantik. Lin Feng setuju. Dia tahu sejak Ning Die ada poin ikatan 20 sama Lin Feng, sistem memberikan beberapa poin XP ke Ning Die juga. Tong Tong memberinya selamat. Xiao Ru memfotonya dengan Ling Luo. Sekarang Isuna dan Ning Die Nightmare tingkat 3, ditambah dengan peningkatan kekuatan tempur dan 3000 lentera Zuanhua. Harusnya mereka bisa menyelesaikan ini dengan cepat. Cleopatra yang melihat semua itu sangatlah marah. Mereka kira lagi liburan atau gimana. Ramses bilang penekanan piramida terhadap diri mereka melemah. Mereka bisa segera merasakan kekuatan asli mereka. Saat itu perut Cleopatra memancarkan aura jahat. Gelombang kekuatan orang itu muncul, ada yang mengganggu dan mencegah kelahiranku kembali di waktu ini. Ini adalah suara Apopis sepertinya. Ramses tahu dewa merasakan bahaya. Mungkinkah dia merasakan saat menyerap kekuatan di dalam piramida untuk mempercepat pembentukan? Cleopatra tampak bersemangat menerima energi jahat itu masuk ke dalam perutnya. Dia senang sebentar lagi akan melahirkan dewa. Di luar piramida tampak piramida dewa Ra mulai retak di segala sisi dan segera hancur. Isuna memberitahu itu ke Lin Feng. Lin Feng tahu dewa jahat itu akan terlahir. Cleopatra bilang belenggu yang mengikat mereka hancur. Mari kita sambut kelahiran kembali dewa. Fir'aun Khufu menyambut kedatangan kembali sang dewa. Pelayan Anda, Zoser, telah tiba. Putusan Anda, Kafri, menyambut kedatangan kembali Anda. Fir'aun lain mulai bangkit dan menyambut kelahiran sang dewa jahat. Kondisi di sana berubah. Dunia kecil yang mengurung roh jahat di dalam piramida semuanya hancur. Ning Die merasakan beberapa hantu jahat tingkat nightmare dengan hukum yang kuat sudah keluar. Sepertinya setelah ini kita akan menghadapi 10 Fir'aun Mesir kuno tingkat nightmare. Saat itu di tempat Cleopatra terlihat ada beberapa kucing yang sepertinya sisa kekuatan dari Dewa Kucing. Berkat Dewa Kucing, energi jahat di tubuh Cleopatra terhenti masuk. Kekuatannya itu sedang mencegah kelahiran Dewa Jahat Apopis. Tanah di tempat itu hancur membuat Cleopatra pun panik. Dewanya harus dilahirkan olehnya. Kalau begini ceritanya, saat itu muncul tentakel Dewa Apopis yang menangkap tubuh Ramses dan akan menjadikannya sebagai nutrisi kebangkitan Dewa Jahat Apopis. Cleopatra yang begitu ingin melahirkan sang dewa merasakan energi itu belum cukup. Dia berteriak ke sisa Fir'aun lainnya untuk menjadi nutrisi bagi dewa mereka. Dan tentakel itu pun mulai menjalar ke semua Fir'aun dan menjadikan kebangkitan dewa Apopi sekali lagi berjalan. Cleopatra senang akhirnya nutrisi itu sudah cukup. Dia menangkap sisa kekuatan dewa kucing. Piramida Dewara meledak. Energi dewa jahat keluar dari sana. Tong Tong memakai pertahanan abis. Zuanhua juga memakai tumpukan domain hantu agar tidak terkena dampak ledakan tersebut. Mereka melihat ke atas langit. Kata Jiang Wei, aura hantu jahat yang sebelumnya sudah menghilang. Mungkin makhluk di atas sana menyerap mereka untuk menghancurkan piramida. Benda di atas itu sangatlah besar dan banyak sekali tentakel. Kata Lin Feng, dewa jahat Apopis, mungkin sembunyi di dalamnya seperti Lucifer. Lucifer tersinggung mendengar kata-kata dari Lin Feng. Tong Tong sadar kalau selama ini Lucifer terus mengintip.
Cleopatra sudah bersiap untuk kelahiran sang dewa. Setelahnya tubuh Cleopatra membengkak seperti akan meledak. Melihat itu Xiaoru muntah-muntah, tentu dimarahin sama Tongtong karena mereka ini sedang di wilayah hantu Tongtong. Lin Feng tahu dewa jahat itu akan segera terlahir. Tubuh Cleopatra pun meledak, dan ini adalah wujud dewa jahat Apophis yang saat ini masih dalam wujud bayi, tapi sudah di tingkat nightmare tingkat 3. Kelahiran kembaliku kali ini terlalu rapuh, hanya terlahir dalam wujud ini. Kaulah yang mengganggu kekuatanku. Tongtong terbang ke sana karena dia masih nightmare tingkat 3. Ayo kita serang dia, Kak Ning Die. Ning Die mengikuti Tongtong. Lalat di zaman ini sedikit berisik. Apophis meningkatkan kekuatannya dan itu sudah bisa mendorong Tongtong dan Ning Die menjauh. Lin Feng ke sana bertanya apa keduanya baik-baik saja. Tongtong bilang saat mendekatinya, kekuatannya menghilang. Ning Die bilang mungkin itu adalah hukum hantunya. Juan Hua memakai 3.000 lentera. Semuanya serang bersamaan. Lin Feng juga sudah memakai kemampuan penguatan kekuatan tempur. Apophis melihat kalau Lin Feng sangat mirip dengan orang itu. Yang dimaksud adalah Morton, yang memang mirip kali, cuma beda di warna kulit saja. Tongtong dan lainnya pun sudah maju menyerang. Apophis memakai teknik distorsi yang membuat tubuhnya seperti tersedot dan membentuk sebuah black hole. Tongtong bilang ke Lin Feng kalau dia kabur. Lin Feng tahu Apophis ingin menghindari pertarungan dengannya untuk memulihkan kekuatannya lebih jauh. Zuan Hua bahwa kita mengejarnya dengan Blink, nama lain dari Flash. Zuan Hua paham dan mulai memakai Blink. Kita tidak boleh membiarkannya pulih sampai ke tingkat itu. Tingkat yang benar-benar menakutkan yang bisa menghancurkan seluruh Mesir kuno di zaman dulu. Sementara itu di pinggiran Sungai Nil, Mesir. Tampak Mesir di zaman ini sudah makmur lagi. Bahkan di situ ada 2 patung kakak beradik Morton dan Oya. Anak-anak di sana bahagia dan main di pelantaran gedung melihat awan merah muncul di langit secara tiba-tiba. Pendeta Mesir melihat itu, tanda munculnya roh jahat dan mereka pun bergegas menuju ke sumbernya. Mereka sudah sampai dan melihat sosok Apophis yang masih dalam wujud bayi. Semua pendeta tidak bisa melihat tingkatannya dan meremehkannya karena yakin dengan kekuatan mereka sendiri. Dewa jahat Apophis menggunakan teknik yang dia beri nama tarikan surgawi. Muncul sesuatu seperti black hole menarik semua yang ada di sekitar Apophis. Bagi dewa ini, 1.000 tahun hanyalah sesaat. Mesir yang dulu sudah lama lenyap bersama gurun pasir. Berbahagialah kalian yang ada di kota ini, karena akan segera menjadi santapan pertama untuk memulihkan kekuatan dewa ini. Dorongan surgawi. Ada black hole di sekitar tubuh Apophis dan itu menyebabkan dorongan kuat menghancurkan tempat ini. Setelah itu Apophis memakai lagi tarikan surgawi dan menarik apapun yang ada di bawah. Semuanya itu masuk ke dalam tubuhnya dan dijadikannya sebagai nutrisi. Apophis pun mulai mengkompresi semua energi yang dia dapatkan. Berkat itu sedikit kekuatannya berhasil pulih. Ini pasti karena orang-orang di zaman ini terlalu buruk, tidak sehebat zaman dulu. Apophis yang ingin tidur memulihkan energinya sadar kalau kelompok Lin Feng masih mengejar. Zuan Hua sudah sampai di dekat Apophis. Lin Feng kaget Apophis bisa lebih cepat dari Blink Zuan Hua. Berarti ada kemungkinan kalau hukum yang dia kuasai bisa mendistorsi ruang. Ning Die panik, Apophis sudah menelan satu kota dan sekarang dia bertumbuh kuat. Energi hitam mulai menyelimuti Apophis. Wujud Apophis pun mulai berubah, sepertinya ini masih terlalu lemah. Dan Apophis baru bisa menggunakan hukum sebab akibat dalam skala kecil untuk mengorbankan sebagian kekuatannya. Versi muda Apophis saja sudah di tingkat spirit level 1. Lin Feng ingin menghubungi Ye Xuang, tapi token penguasa kota hantu tidak berfungsi di sini. Kata Ning Die, mungkin karena tingkatannya. Ye Xuang hanya hantu nightmare tingkat 3. Dengan gangguan kekuatan tingkat spirit di sini akan sulit komunikasi dengannya. Wajah itu,
dewa ini tidak menyukainya. Sekarang dewa ini hanya bisa memanggil sebagian tubuh dewa ini. Dewa Belatung datanglah. Keluar Dewa Belatung Nightmare tingkat 1, wujudnya sangat menjijikkan. Dengan banyak mulut, Dewa Belatung sudah maju ke arah Lin Feng dan lainnya. Bahkan karena itu membuat Lin Feng dan hantunya menahan untuk muntah. Ling Luo dan Xiaoru tidak tahan dan muntah di tempat. Dasar dewa jahat ini, bisa nggak panggil sesuatu yang tampilannya lebih baik? Lin Feng meminta King Chu, Jiang Wei, Ratu Yuhue, Zuan Hua, Ling Luo, dan Xiaoru untuk membereskan cacing menjijikkan itu. Sementara Tong Tong memakai Longinus Mu yang punya penekanan pada dewa jahat. Bersama Isuna dan Ning Bie menghadapi dewa jahat itu. Semua hantu mengerti perintah masternya dan mulai terbang ke sana. Rumble memakai teknik membesarkan tubuhnya. Zuan Hua juga sudah memakai 3000 lentera. Lin Feng menaiki Rumble menurut apa yang dia lihat di kesadaran Morton sebelumnya. Ini adalah kebangkitan Apophis yang paling lemah. Bahkan yang terlemah pun hampir mencapai tingkat spirit. Lin Feng meminta Lucifer untuk meminjamkan kekuatannya. Lucifer yang ada di rumah hantu mengatakan kalau tidak mau. Setelah kau mati, aku akan memberi hadiah pada si Apophis kecil itu. Apophis saja dipanggil kecil sama Lucifer. Aku penasaran siapa yang lebih kuat, Apophis atau Lucifer. Lanjut, dengan hukum pengkhianatan milik Lucifer, dia nggak perlu sepenuhnya mematuhi perintah Lin Feng sebagai masternya. Ling Luo memakai formasi rantai surgawi. Yuhue pun sudah menembakkan transformasi Phoenix api. Kedua combo serangan itu tidak berhasil karena skill dorongan surgawi Apophis yang mengelilingi tubuh Dewa Belatung dan menahan serangan Ling Luo dan Yuhue. Itu kekuatan yang bisa mendorong dan menetralkan kekuatan. Ling Luo bingung di mana Xiaoru, kok nggak kelihatan. Jiang Wei mengeluarkan lukisan hantu dan sampai di atas Dewa Belatung, menjatuhkan reruntuhan kota. Tapi Apophis sekali lagi menggunakan tarikan surgawi, yang tentu saja menyedot apapun di sana dan menetralkannya. Jiang Wei menyadari itu, hukum gravitasi Apophis menetralkan serangan mereka dan hanya bisa mengandalkan hukum Kak King Chu dan Zuan Hua. Kemajuan analisa sudah naik 1%. Zuan Hua sedang mengisi penggunaan bola sulam hantunya. Katanya gravitasi di sini terus meningkat. Itu berarti jangkauan gravitasi Apophis semakin luas. Tong Tong, Ning Bie, dan Isuna sudah maju ke arah Apophis dan menyiapkan serangannya masing-masing. Apophis tidak menyukai mereka dan segera menggunakan dorongan surgawi. Muncul bola energi di tangannya. Bola energi itu sampai ke prajurit raksasa Isuna dan langsung menghancurkannya. Bahkan kekuatan Apophis bisa menetralkan hukum sayap kupu-kupu ilusi Ning Bie, yang harusnya bisa membuat Ning Bie tembus pandang melewati apapun serangan. Hukum hantu mempunyai kuasa dan juga kelemahan. Tapi di hadapan hukum dewa ini, semuanya hanyalah semut. Apophis menyadari sesuatu di depannya. Itu adalah Tong Tong yang dengan Longinus berhasil menembus hukum Apophis dan berhasil memberikan tebasan ke tubuh Apophis. Berkat serangannya yang kena, kekuatan tempur Tong Tong naik 6 kali lipat. Apophis kesal, dasar semut, dewa ini akan memberitahumu apa itu ketiadaan. Apophis memakai teknik yang dia beri nama lubang hitam pemusnahan. Black hole besar muncul di depan Tong Tong. Tong Tong yang di dekat sana berusaha tidak tersedot ke dalamnya. Kekuatan tempurnya pun meningkat 11 kali lipat, tapi perlahan Tong Tong mulai tersedot karena kekuatan black hole begitu kuat. Entah ini tubuh Apophis yang besar atau Tong Tong yang menjadi kecil. Sudah dewa ini duga dengan tubuh lemah ini masih belum cukup untuk menciptakan domain dewa, hanya mampu membentuk black hole sekecil ini. Tapi tanpa gangguan dari hukum dewa lain, ini sudah cukup. Lin Feng panik melihat Tong Tong yang terkena perangkap Apophis. Dia membantu dengan memakai penguatan pengorbanan darah pada Tong Tong. Tong Tong menerima penguatan itu dan langsung memakai pertahanan abis.
Siapa tahu bisa menahan tarikan black hole Apopis. Lenyaplah dalam telapak tangan dewa ini, dasar semut kecil. Apopis siap menghancurkan lawannya. Tapi Tongtong yang menerima peringkatan pengorbanan darah dari Lin Feng berhasil memakai teknik bayangan kembar. Satu memakai tombak Longinus, satunya memakai karunia kekuatan Dewa Gaia. Dan kekuatan mereka meningkat 2 kali lipat. Kayaknya Tongtong yang masuk ke dalam black hole dan menjadi kecil. Serangannya pun berhasil melubangi tangan Apopis yang menahannya dengan black hole. Berkat itu, Tongtong sudah berhasil keluar dari black hole. Hanya segini kekuatan yang kau bangga-banggakan sejak tadi. Tangan Apopis tampak hancur. Inikah kekuatan Gaia seperti yang dewa ini perkirakan? Bagi dewa ini, tubuh ini terlalu lemah. Sementara itu, di sisi dewa belatung yang sudah memakai tarikan surgawi, membuat Xiaoru, Lingluo, dan Yuhue sudah tidak bisa bertahan dan mulai tersedot. Lin Feng meminta mereka bertahan. Analisa Qingshu dan sulaman bola hantu Zuanhua akan segera selesai. Jiang Wei panik melihat bagaimana tentakel dewa belatung menjulur ke atas. Kemajuan analisa Qingshu sudah 59%. Pengisian daya bola sulam Zuanhua hanya tinggal 2% saja. Jiang Wei di sana melindungi keduanya agar tidak terganggu, karena banyak sekali tentakel dewa belatung yang menyerang. Zuanhua saat itu mengatakan kalau pengisian daya bola sulam sudah selesai dan bisa digunakan segera. Analisa Qingshu pada dewa belatung sudah naik 60%. Dan Lin Feng meminta Qingshu memakai penekanan ikan kayu. Ketukan ikan kayu Qingshu sudah menyebar, membuat penekanan pada dewa belatung berhasil. Zuanhua juga tampak sudah melemparkan bola sulamnya. Jiang Wei melihat kalau Qingshu berhasil menekan kedua monster itu dengan penekanan ikan kayu. Zuanhua berteriak, "Sulaman bola hantu!" Bola sulam Zuanhua tampak mengenai satu dewa belatung dan karena itu memicu kekacauan energi dewa belatung. Muncul black hole di dalam tubuh dewa belatung dan energinya yang kacau membuat kehilangan kendali. Dan akhirnya sistem muncul memberitahu kalau kelompok hantu Lin Feng memenangkan pertempuran dan mendapatkan banyak sekali XP. Semua dewa belatung sudah terseret masuk ke dalam lubang hitam miliknya sendiri. Sekarang hanya tinggal dewa jahat itu. Ayo kita bantu Tongtong dan lainnya, kata Lin Feng bersemangat. Ning Die merasakan ada keanehan. Bawahan Apopis sudah kalah. Tapi kenapa Apopis masih bersikap biasa saja? Tongtong bilang harus tetap waspada. Mereka nggak tahu kekuatan apa yang musuh mereka miliki. Apalagi wujudnya belum sempurna. Kalau sudah sempurna mungkin melampaui tingkat spirit. Apopis memuji Tongtong, serangannya tadi boleh juga. Dan kebetulan budak-budaknya sudah dia makan. Apa kau mau mengabdi menjadi budakku? Tongtong kesal, dasar aneh. Tak kusangka bahkan setelah kau lahir kembali dalam wujud bayi, kau masih belum kehilangan penampilan menjijikan seperti 1000 tahun yang lalu. Xiaoru melongo, Tongtong berani banget. Isuna datang ke sana dan langsung memakai mimpi waktu, memenjarakan Apopis di dalamnya dan dengan percepatan 10.000 kali lipat. Qingshu sudah mulai menganalisa Apopis dan Yuhue menembakkan panah Phoenix dan mengatakan ke Qingshu untuk memanfaatkan kesempatan untuk mempercepat analisanya. Apopis masih tampak tenang padahal di hadapannya ada serangan Yuhue. Bahkan analisa Qingshu sudah naik ke angka 60% dan mulai penekanan ikan kayu. Tapi bagi Apopis itu tidak ada apa-apa untuknya. Serangan Yuhue menghantam Apopis yang terkurung di dalam mimpi waktu. Saat itu tiba-tiba saja energi Apopis meningkat pesat. Karma, nama serangan Apopis, dan itu berhasil menghalau serangan hantu Lin Feng dengan mudah. Bagi dewa ini, itu adalah hal sepele. Apopis selamat bahkan setelah menerima penekanan ikan kayu dalam mimpi waktu dan terkena serangan panah Phoenix. Lin Feng panik, posisi keduanya bertukar dalam sekejap. Zuanhua cepat bawa mereka kembali ke sini. Kayaknya teknik karma ini membalikkan serangan. Terlihat serangan 3 hantu Lin Feng barusan malah mengarah ke mereka sendiri.
dan mereka pun tidak bisa bergerak karena ada efek penekanan ikan kayu King Chu. Dan setelahnya mereka terhantam Panaponix api Yuhue, menyebabkan ketiga hantu Lin Feng itu terluka parah. Zuanhua sudah sampai di sana dan bilang akan membawa mereka kembali ke rumah hantu lebih dulu untuk melakukan pemulihan. Lin Feng yang melihat itu sangat bingung apa yang terjadi. Kenapa serangan mereka malah kembali ke mereka sendiri? Tong Tong bertanya apakah itu hukum ruang. Itu tidak benar, karena hukum penekanan King Chu juga ikut terbalik. Itu adalah hukum karma. Meski tubuh lemah ini hanya bisa menggunakan hukum karma yang tidak sempurna dengan cakupan yang terbatas, tapi bagaimanapun hukum ini tetaplah hukum yang dimiliki seorang dewa. Mereka kaget mendengar adanya hukum karma itu. Tidak pernah mereka dengar apa itu. Bukannya ini era ketakutan hantu-hantu, tapi kenapa malah kayak fiksi ilmiah seperti ini? BTW, karma itu sebab akibat, seperti reaksi sains. Makanya Xiaoru ngomong gitu. Kekuatan dewa ini hanya berdasarkan yang kalian lihat. Itu tidak cukup. Perbedaan besar dari dewa ini adalah punya kuasa untuk mengubah dunia ini. Meski untuk menggunakannya sekarang, dewa ini masih membutuhkan usaha. Apophis mulai membentuk black hole lagi di tangannya. Sedangkan untuk manusia di bawah sana, dewa ini tidak akan membunuhmu. Hubunganmu dengan mereka terlihat jelas di mata dewa ini. Apophis suka dengan keputusasaan. Dia akan membuatnya menderita dengan menyiksa mereka satu persatu. Setelah itu, Apophis akan menjadikan Lin Feng hewan peliharaannya, sembari menikmati wajah putus asanya. Mendengar ocehan Apophis membuat Lin Feng begitu marah. Zuanhua yang di sana dengan cepat menghentikan Lin Feng yang mau termakan emosinya. Jiang Wei meminta ke Zuanhua untuk membawa Lin Feng pergi mencari Van Helsing dan Ye Xuang, dan meminta bantuan mereka. Dia dan Ning Die akan mengulur waktu. Kami serahkan Lin Feng pada kalian. Zuanhua mulai menangis menarik Lin Feng menjauh dari sana. Tong Tong juga membantu dan mengatakan ayo kita cari bantuan terlebih dulu. Apophis bertanya, manusia peliharaanku, kau mau pergi kemana? Apophis menggunakan tarikan black hole di tangannya. Black hole Apophis semakin besar. Bahkan besarnya itu melebihi domain hantu Jiang Wei dan mulai mendekati kelompok hantu Lin Feng. Xiaoru menangis sudah pasrah dan menyuruh Tong Tong untuk menghapus seluruh data di komputernya. Jiang Wei dan Ning Die menyuruh Lin Feng cepat pergi dan keduanya akan menahan Apophis itu untuknya. Jeratan penentu Jiang Wei sudah sampai dan berhasil mengikat tubuh Apophis. Serangan kupu-kupu penghancuran Ning Die juga sudah mengenai tubuh Apophis. Terjadi ledakan kecil di sekitar sana. Tapi saat itu Apophis memakai hukum karma miliknya. Ledakan energi Apophis membesar dan setelah itu tampak Apophis berhasil mencekik Jiang Wei dan Ning Die. Keluarkan suara yang menyenangkan dewa ini. Apophis memakai dorongan surgawi ke dalam tubuh keduanya dan membuat Jiang Wei dan Ning Die berteriak kesakitan. Lin Feng menerima pemberitahuan kalau hantu Jiang Wei terluka parah. Muka panik dan ketakutan Lin Feng muncul. Dia berteriak memanggil Jiang Wei dan Ning Die. Sementara itu di rumah hantu di mana ada sebuah batu prasasti dengan gambar Morton. Kalung hijau Morton mulai bersinar terang. BTW, batu ini didapatkan Lin Feng setelah mengalahkan Tutankhamun. Batu prasasti Morton mulai retak dan hancur. Lin Feng berteriak marah dan muncul cahaya hijau terang di dahinya. Lin Feng ingat perkataan Morton di waktu itu. Jadi inilah waktunya. Morton keluar dalam rencanaku. Era yang Lin Feng tempati adalah kebangkitan terlemah Apophis. Karena setiap kali dia memakai hukum karma, akan ada harga yang melemahkan kekuatan Apophis. Selama kita berhasil menahannya, kita bisa menggunakan momen itu sebagai patokan awal untuk melacak dan mengunci semua jejak Apophis yang dia tinggalkan di setiap masanya. Dengan mengikuti jejak-jejak ini secara menyeluruh, kita akan dapat melenyapkan Apophis selamanya. Dan saat waktunya tiba, aku akan datang menjawab panggilanmu. Dan sekarang muncul artefak mata dewa Ra.
Lin Feng berteriak, "Datanglah!" Saat itu muncullah cahaya terang di atas Lin Feng. Tong Tong mengenali itu adalah aura Morton. Saat itu ada sebuah tebasan pedang Dewara yang berhasil memotong tangan Apophis. Dan berkat itu Ning Bie dan Jiang Wei terlepas dari tangkapannya. Cahaya Morton mulai menyelimuti Jiang Wei dan Ning Bie untuk membawa mereka menjauh dari Apophis. Apophis tampak menyambungkan tangannya dengan kekuatannya sendiri. Dia bertanya, "Apa sudah waktunya, musuh abadiku? Apa kau sudah datang?" Lin Feng memanggil roh Morton, spirit tingkat 1. Yang lain kaget melihat itu. Zuanhua kaget karena wajah Morton begitu mirip dengan Lin Feng. Wujud Morton sudah sempurna. "Yo, sudah lama tidak bertemu." Lin Feng menangkap Jiang Wei dan Ning Bie yang terluka parah karena Apophis. Lin Feng meminta Zuanhua segera merawat luka-luka mereka. Dan untuk sisanya serahkan saja padaku. Zuanhua paham. "Ra, kau dan aku sama-sama sudah kembali. Dengan begini berarti dimulailah siklus lain dari pertarungan abadi kita." Morton bilang, "Kali ini berbeda. Aku akan mengakhirimu untuk selamanya." Ling Luo tidak lupa membawa kamera untuk merekam semua kejadian itu. Dengan menyebut Morton itu adalah hantu Lin Feng versi Mesir. Untuk kita hantu-hantu yang lemah, mending nonton di pinggir saja. Apophis menantangnya, "Cobalah. Keberadaan dewa ini ada di berbagai waktu, tak terhitung jumlahnya. Namun untuk menghancurkan dunia, dewa ini hanya perlu sekali kemenangan saja." Apophis bertambah kuat. Lin Feng dan Morton akhirnya bertemu tatap muka dan saling menyapa satu sama lain. Misi membangkitkan sisa jiwa Morton berhasil. Hadiahnya kontrak sementara dengan Morton. Kontrak hantu itu sudah terpenuhi dan mengikat roh Morton, termasuk berbagai domain spirit Morton, ikatan batin, berbagai penglihatan, dan penguatan kekuatan tempur. Lin Feng dan Morton menghubungkan pikiran dan hatinya, memakai teknik fusion di mana master hantu bisa bergabung dengan hantunya. Jika hantunya itu sudah di tingkat spirit, muncul ornamen Dewara di sekitar tubuh Lin Feng. Sosok Dewara mulai terbentuk, mulai dari tubuh dan kepalanya. Energi Dewara mulai menjadi armor bagi tubuh Lin Feng. Fusion berhasil, dan ini adalah wujud Lin Feng yang saat fusion dengan Morton. Mengikat kontrak Dewara, wujud Dewa Perang Spirit tingkat 1. BTW ini keren juga. Tong Tong saja sampai kagum. Fusion kakaknya dan Morton sangat keren. Ling Luo dan Xiaoru juga setuju dan memuji sosok Lin Feng yang sekarang. Ini wujud full-nya, dan pedang Lin Feng juga berubah mengikuti energi Dewara yang bergabung di tubuhnya. Lin Feng mulai menyerang dengan pedang Dewara, yang bisa menghancurkan musuh yang ditargetkan. Muncul pedang energi yang mulai terbang ke Apophis. Pedang Dewara menabrak black hole besar di tubuh Apophis. Apophis menciptakan banyak black hole dan itu semua terkena serangan pedang Dewara. Apophis tertawa. "Ayo serang lagi. Sudah lama sekali aku tidak merasakan kekuatanmu itu." Hujan pedang Dewara terus berdatangan. Ling Luo melihat serangan Lin Feng mengandung kekuatan pemusnah kejahatan. Apapun itu di bawah rentetan serangan seperti itu, emang si dewa jahat itu bisa buat apa? Tapi Tong Tong kesal melihat balasan Apophis. Dia lagi-lagi memakai hukum karma miliknya. Apophis bertanya, "Ra, apa kau juga kehilangan kemampuan menahan hukum karmaku?" Padahal ini hanya hukum karmaku yang tidak sempurna. Tapi sepertinya Lin Feng dan Morton sudah merencanakan itu, membuat Apophis terus-terusan memakai hukum karmanya. Dan inilah saatnya Apophis melemah karena memakai hukum karmanya berkali-kali. Lin Feng menerima kekuatan penuh Dewara. Dia memakai sebuah tongkat. Morton meminta Lin Feng bertahan, berharap dia bisa menahan kekuatan Dewara. Lin Feng yang menerima kekuatan penuh Dewara mulai meningkat. Bahkan sistem sampai tidak tahu seberapa tingkatan Lin Feng dalam mode fusion Dewara. Lin Feng mengangkat tongkat tersebut. Kekuatan Dewa, penjara, langit, dan bumi. Kata Lin Feng, di dalam domain ini, Apophis tidak akan bisa memakai hukum karmanya.
penjara langit dan bumi bisa memenjarakan semua hukum dewa dengan membuat ruang di sekitar berubah menjadi domain dewa. Apopis mulai terikat penjara, ruang, dan waktu. Dia kaget bagaimana mungkin. Kenapa kau bisa memulihkan kekuatan penuh seorang dewa dengan cepat? Apopis masih tenang karena dia masih ada di masa depan dan masa lalu. Apa pentingnya kegagalan di masa ini? Aku pasti akan kembali lagi. Setelah melihat kebangkitanmu yang tak berkesudahan itu, akan kupastikan kamu tidak akan bisa bangkit kembali, kata Lin Feng yang menyerang Apopis dan memakai teknik ingatan waktu. Morton bilang dengan garis waktu yang ditempati Lin Feng saat ini, yang merupakan titik masa unik, bisa mengarah ke masa depan. Aku sudah merencanakan kau akan terlahir dalam keadaan terlemah seperti itu. Apopis masih terikat dan tidak bisa bergerak. Dan darimu yang sebagai titik tolaknya, kita jadi bisa menemukan semua jejak yang kau sembunyikan dalam waktu singkat. Ingatan waktu ini bisa melacak dan mengikuti setiap jejak di sepanjang garis waktu yang ditargetkan. Apopis akhirnya menyadari, jadi ini semua sudah kalian rencanakan. Saat itu muncul cacing aneh dan ada sebuah planet bumi di sekitarnya. Kata Morton ini adalah jejak yang ditinggalkan Apopis pada garis waktu yang berbeda. Selama masih ada satu jejak saja yang tersisa dimanapun, Apopis bisa terlahir kembali. Lin Feng bertanya apa yang harus dilakukan. Keluarkan kemampuan terkuat Dewa Ra untuk melakukan perjalanan ke titik-titik waktu itu dan basmi semua jejak keberadaan dewa jahat Apopis. Lin Feng paham dan memakai teknik sayap waktu. Teknik ini dapat mengunjungi garis waktu yang sudah ditandai secara singkat. Tong Tong menghampiri kakaknya. Lin Feng menenangkan Tong Tong, jangan khawatir, aku akan segera kembali. Lin Feng dengan sayap waktu mulai bersiap terbang. Tong Tong yakin kakaknya itu pasti akan berhasil. Ling Luo kaget. Apa ini bencana perjalanan melintasi waktu? Xiao Ru mulai panik karena lupa minta Lin Feng membawakan banyak game dari masa ke masa. Di garis waktu, sayap waktu terbanglah di dalam aliran waktu. Lin Feng mulai terbang melintasi waktu dan akan ke waktu di mana ada jejak yang ditinggalkan Apopis. Setelah itu, di wilayah timur di zaman dahulu kala, terlihat banyak sekali hantu pemakan manusia yang berkeliaran. Dan saat itu ada hujan panah yang dilapisi sebuah energi yang bisa melukai mereka. Muncul sebuah pasukan militer yang memakai armor emas. Mereka mempunyai wajah yang sama dan memasang sebuah formasi. Di belakang mereka ada sosok prajurit raksasa dengan tombaknya. Selamat yang mulia, dengan menggunakan 300.000 jiwa prajurit yang digabungkan dengan teknik seni hantu. Sekarang pasukan terakota dapat membentuk formasi sempurna untuk melawan invasi hantu di wilayah timur. Sosok yang mulia ini mengatakan, sayang sekali, jika ada waktu lebih dia pasti bisa menyelesaikan 12 patung emasnya. Tapi hanya berhasil satu. Tapi baginya itu sudah cukup sebagai pusat formasi militer. Wahai prajurit penakluk dunia, dengarkan perintahku. Maju, bersihkan wilayah ini dari hantu. Dan setelahnya terjadi bentrok antara pasukan militer wilayah timur untuk membersihkan wilayah di mana para hantu jahat berkuasa. Dan tak lama pembersihan hampir berakhir. Raja ini sudah menduga baik hantu atau manusia akan takluk di bawah kekuatan militernya. Tapi saat itu tiba-tiba saja ada black hole dengan dorongan surgawi milik Apopis yang tentu saja menghancurkan apapun yang ada di sana. Raja ini sangat kaget dan bertanya, hantu dari mana itu? Pedang hukum langit. Raja ini memakai sebuah teknik di mana muncul sebuah pedang besar yang siap dia tebaskan. Tapi tarikan surgawi Apopis dengan mudah menyedot apapun yang ada di sana dan menetralkan tekniknya. Raja ini sadar di domain hantu itu ada dua kekuatan hukum hantu, dan dia langsung bertanya apa mungkin ini akhir dari ambisinya. Saat itu di langit muncul Lin Feng setelah mencapai titik waktu ke 100.086. Ditemukan jejak ke 100.086 yang ditinggalkan Apopis.
sosok dewa perang waktu Lin Feng muncul dan menebas sisa jejak apopis yang ada di sana. Matahari Dewara terbenam, muncul bola energi besar yang seperti matahari sudah jatuh ke black hole apopis. Raja ini melotot kaget, kekuatan ini mungkinkah dewa? Jejak ke 100.086 sudah selesai dibersihkan menuju ke titik waktu ke 100.087. Kayaknya Lin Feng sudah membersihkan 100.086 titik waktu. Raja ini terdiam menatapnya dan bilang, raja ini menginginkan terakota seperti itu. Setelahnya tampak Lin Feng dengan cepat ke berbagai titik waktu untuk membersihkan jejak apopis yang ada di sana. Wilayah barat di zaman dulu ada Peter, warga biasa di kota Sodom. Kota diselimuti kabut misterius. Saat itu juga orang di kota Sodom berubah mengerikan menjadi seperti zombie aneh. Beberapa warga kota yang masih waras menjauh dari kota. Dan saat itu mereka melihat sebuah bola cahaya dewara yang menghancurkan jejak apopis yang ke-20.000. Setelah itu di wilayah barat abad ke-17, Lin Feng sempat memakan durian di abad ini dan mengatakan kalau rasanya tidak enak. Lin Feng melemparkan durian itu dan malah jatuh ke pohon apel, di mana di situ ada sosok Isaac Newton, bapak fisikawan dunia. Yang terjatuh bukan hanya apel, di manhwa ini ada durian juga yang jatuh. Pindah ke tahun 1908 di Tunguska, Rusia. Matahari Dewara membersihkan jejak apopis di sana. Kejadian Tunguska ini ada di dunia nyata, dan dari yang aku tahu masih misteri apa yang menyebabkan lubang besar itu ada di situ. Dan di manhwa ini karena Lin Feng yang membersihkan jejak apopis. Setelah itu di tahun 2029, markas besar NASA, mereka melihat dalam 10 detik akan ada asteroid yang diberi nama Apopis nabrak bumi dan peradaban manusia akan punah. Asteroid Apopis sudah mendekat ke bumi, tapi sebelum menyentuh bumi ada Lin Feng yang sudah tiba dan langsung menghancurkannya dengan pedang Dewara. Markas besar NASA dikagetkan dengan kemunculan Lin Feng dan menyebutnya alien. Dan di masa kini, Apopis yang masih terkekang di penjara ruang dan waktu melihat jejak dewanya di setiap titik waktu. Bukti keabadiannya semakin meredup. Dan itu semua karena Lin Feng. Tong Tong senang, sepertinya kakak melakukannya dengan lancar. Baiklah, jika itu maumu, maka kau dan dunia ini akan menjadi upacara pemakaman untuk dewa ini. Dengan kekuatan dewa ini, rela mengubah waktu demi mengekang dan mencegah kelahirannya. Kini tabu itu akan aku angkat. Dan kalian yang mengintip dalam kegelapan, tabu yang setara dengan Dewa Agung. Dewa ini akan memberikan kekuatan terakhirnya sebagai bayaran kalian. Untuk upacara pemakaman dewa ini, kekuatan terakhir Apopis keluar dari tubuhnya. Kayaknya Apopis mau memanggil dewa jahat lainnya yang lebih kuat. Lin Feng yang ada di garis waktu bingung, jejak Apopis yang tersisa menghilang. Sistem juga memberikan notif kematiannya. Lin Feng penasaran apa kali ini hadiahnya. Sistem muncul dan bilang Lin Feng menang. Dewa jahat agung Apopis telah lenyap. Dan Lin Feng mendapatkan hadiah bantuan dewa. Tapi saat itu muncul sebuah retakan di angkasa. Retakan yang awalnya kecil itu sudah menjadi besar. Morton bilang ini buruk. Apopis mengorbankan seluruh kekuatan terakhirnya untuk membangunkan dewa jahat yang tertidur. Terlihat sebuah riak yang muncul, seperti ada yang berjalan di luar angkasa. Dan benar saja ada jejak langkah kaki yang mendekat. Lin Feng waspada dengan apa yang akan datang dari retakan dimensi di depannya. Dan setelah itu, Lin Feng mendengar sebuah suara langkah kaki dari sana. Oke, sampai sini dulu ceritanya. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton videonya sampai selesai. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dan bye-bye.